Judul: Saat makan malam keluarga, ibu mertua saya mempermalukan saya karena saya tidak punya mobil. Nama saya Nadira. Saya menikah dengan Raffi, seorang pria yang pada awalnya saya kira adalah cinta sejati saya. Kami bertemu di kampus, jatuh cinta, dan berjanji akan melewati segalanya bersama. Tapi ternyata, saya tidak tahu bahwa segalanya, termasuk penghinaan dari keluarganya sendiri. Malam itu, kami diundang makan malam di rumah orang tua Raffi. Sudah lama saya merasa gugup setiap kali ada acara keluarga seperti ini. Karena setiap kali saya datang, selalu saja ada komentar pedas yang diselipkan di antara senyum manis ibu mertuaku, Bu Ratna. Rumahnya megah, berkilau dengan lampu kristal yang tergantung di ruang makan. Aroma masakan mewah memenuhi udara, tapi entah mengapa, bagi saya, aroma itu selalu terasa seperti tekanan. Setiap kursi di meja makan dipenuhi oleh anggota keluarga Raffi yang berbisik-bisik, menatap saya dari ujung kepala hingga kaki. Raffi menepuk tangan saya dengan lembut. "Tenang aja, Di," katanya pelan. Tapi saya tahu, setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu, artinya ada sesuatu yang akan membuat saya ingin menghilang dari tempat itu. Kami duduk, dan Bu Ratna mulai bicara dengan suara lembut yang dibuat-buat. "Nadira, tadi Mama lihat kalian naik ojek online ya?" Semua orang di meja langsung menoleh ke arah saya. Saya menelan ludah. "Iya, Bu, mobil Raffi lagi di bengkel." Padahal sebenarnya kami memang belum punya mobil. Tapi saya tidak mau mempermalukan suami saya di depan keluarganya sendiri. Namun senyum Bu Ratna melebar dengan sinis. "Oh, begitu? Kirain belum punya mobil. Soalnya, kalau menantu Mama punya mobil sendiri, kan enak ya, enggak perlu repot-repot numpang." Suasana meja makan langsung hening. Hanya terdengar dentingan sendok dan garpu. Saya merasakan pipi saya panas. Raffi terdiam, menatap piringnya tanpa kata. Saya ingin menjawab, ingin membela diri. Tapi apapun yang saya katakan pasti akan dianggap kurang ajar. Jadi saya hanya tersenyum hambar dan menunduk. Dalam hati saya berkata, kenapa harga diri seseorang diukur dari mobil? Bu Ratna melanjutkan, "Mama dulu waktu seumur kalian, sudah punya 2 mobil. Papa kalian itu kerja keras supaya keluarga enggak kelihatan miskin." Tawa ringan terdengar dari sepupu-sepupunya Raffi, seolah mereka sedang menonton drama komedi, padahal bagi saya itu tragedi. Raffi mencoba memotong pembicaraan. "Mama, kita nggak usah ngomongin itu." Tapi Bu Ratna menatap tajam. "Kamu diam, Raffi. Mama cuma bicara kenyataan. Kalau kamu sayang istrimu, buktikan. Jangan biarkan dia datang ke rumah Mama naik ojek." Saya merasa kecil. Sangat kecil. Seolah semua mata di meja makan itu menusuk saya seperti pisau. Saya menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Setelah makan malam selesai, saya berpura-pura ke kamar mandi. Tapi di sana, saya menangis. Saya menangis bukan hanya karena dipermalukan, tapi karena suami saya membiarkan semua itu terjadi. Ketika saya keluar, Raffi sudah menunggu di mobil ayahnya. "Kamu kenapa sih, Di?" "Mama cuma bercanda," katanya, dengan nada yang seolah tidak mengerti betapa hancurnya hati saya. "Bercanda? Di depan semua orang, Raffi?" Saya menatapnya, berharap dia bisa sedikit memahami perasaan saya. Tapi yang saya dapat hanya tatapan kosong. Di perjalanan pulang, saya diam. Jalanan Jakarta malam itu penuh lampu, tapi di dalam hati saya, semuanya gelap. Saya berpikir, mungkin Bu Ratna tidak akan pernah menerima saya, apapun yang saya lakukan. Keesokan harinya, saya menerima pesan dari Bu Ratna di WhatsApp. "Nadira, Mama pikir kamu wanita baik, tapi Mama kecewa. Kamu nggak pantas untuk Raffi. Hidup itu harus punya ambisi." Pesan itu saya baca berulang-ulang. Lalu saya ketik balasan, tapi saya hapus lagi. Saya tahu, berdebat dengan Bu Ratna hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai berubah.
Ia lebih sering keluar rumah. Katanya sibuk kerja. Tapi saya tahu, dia mulai lelah menjadi penengah antara saya dan ibunya. Suatu malam, saya mendengar percakapan teleponnya. Iya, Ma, aku tahu. Nadira cuma belum seberuntung kita. Tapi tolong jangan hina dia lagi. Namun saya juga mendengar kalimat yang membuat dada saya sesak. Iya, Ma, mungkin aku juga salah pilih. Kalimat itu berulang di kepala saya seperti gema. Salah pilih. Itu berarti saya adalah kesalahan dalam hidupnya. Saya mulai berpikir, apakah semua ini layak dipertahankan? Tapi setiap kali saya ingin pergi, saya teringat janji pernikahan kami. Dalam suka dan duka. Tapi sepertinya hanya saya yang menjalani bagian dukanya. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Raffi merencanakan acara ulang tahun Bu Ratna di restoran mewah. Saya ingin menolak, tapi Raffi memaksa saya ikut. Kita harus tunjukin kalau kita baik-baik aja, katanya. Saya akhirnya setuju. Tapi malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Ketika kami tiba di restoran, semua mata lagi-lagi tertuju pada saya. Bu Ratna duduk di kursi tengah, memakai kebaya hijau berkilau, seperti ratu yang sedang menilai bawahannya. Wah, Nadira datang juga, katanya dengan nada tinggi. Kali ini naik apa? Ojek lagi. Orang-orang di meja tertawa. Saya menggenggam tangan saya erat-erat di bawah meja. Tapi kali ini, saya tidak ingin diam. Saya menatap Bu Ratna dengan senyum kecil. Iya, Bu. Naik ojek. Tapi setidaknya saya nggak perlu pinjam mobil orang lain untuk terlihat kaya. Semua orang terdiam. Hanya suara napas yang terdengar. Raffi menatap saya. Kaget. Tapi di dalam hati, saya merasa bebas untuk pertama kalinya. Bu Ratna mendengus. Matanya menajam. Kamu berani bicara begitu di depan saya? Saya berdiri, menatapnya langsung. Saya sudah terlalu lama diam. Bu, mobil bisa dibeli, tapi rasa hormat enggak bisa dipaksakan. Saya enggak miskin, saya cuma belum kaya. Tapi saya juga enggak butuh izin siapapun buat bahagia. Ruangan menjadi hening. Semua orang membeku. Tapi saya merasa ringan. Mungkin ini pertama kalinya saya benar-benar memilih diri saya sendiri. Saya keluar dari restoran itu dengan kepala tegak, meninggalkan semua bisikan di belakang saya. Dan di luar, udara malam terasa berbeda. Namun, saya tidak tahu, langkah saya malam itu akan membawa saya ke jalan yang sama sekali tak saya bayangkan sebelumnya. Malam itu, saya berjalan tanpa arah di trotoar kota. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kegenangan air hujan, dan setiap langkah kaki saya terasa berat. Saya tidak tahu harus kemana, tapi saya tahu saya tidak ingin pulang bersama Raffi malam itu. Telepon saya berdering. Nama Raffi muncul di layar, tapi saya biarkan saja berdering. Saya butuh waktu untuk bernapas, untuk memahami apa yang baru saja saya lakukan. Saya berhenti di depan taman kecil. Ada bangku kayu di bawah pohon besar, dan saya duduk di sana. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya jatuh. Tidak ada yang bisa mendengar tangisan saya kecuali malam. Setelah beberapa menit, saya mendapat pesan dari Raffi. Kamu di mana? Mama marah besar. Ayo pulang. Saya menatap layar itu lama. Kata, pulang, terasa asing sekarang. Pulang kemana? Ke rumah yang sudah tidak terasa seperti rumah? Akhirnya saya memesan ojek online dan pulang sendiri. Saat tiba di apartemen, lampunya masih menyala. Raffi duduk di sofa, wajahnya tegang. Begitu saya masuk, dia langsung bicara tanpa menatap saya. Kenapa kamu harus ngomong kayak gitu ke mama? Saya terdiam. Karena dia sudah keterlaluan. Raffi, aku capek jadi bahan hinaan. Raffi berdiri, suaranya meninggi. Kamu bikin aku malu di depan keluarga besar. Saya membalas dengan tenang. Selama ini siapa yang malu? Raffi? Aku yang selalu direndahkan? Atau kamu yang diam melihatnya?
Raffi menghela napas panjang, lalu memegang kepalanya. Aku cuma pengin semuanya damai. Saya tersenyum pahit. Damai buat siapa? Buat kamu, atau buat hatimu yang enggak pernah mau membelaku? Dia tidak menjawab. Dan malam itu, kami tidur tanpa bicara lagi. Dinding di antara kami terasa lebih tebal dari sebelumnya. Keesokan harinya, Raffi pergi lebih pagi dari biasanya. Tidak ada pesan, tidak ada ciuman, hanya keheningan yang menggantung. Saya menatap pintu yang tertutup dan merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Hari-hari berikutnya menjadi lebih dingin. Raffi jarang pulang. Ketika saya bertanya, alasannya selalu lembur atau rapat mendadak. Tapi saya tahu, sesuatu sudah berubah. Suatu sore, saya menerima amplop putih di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada foto. Foto Raffi sedang makan malam dengan seorang wanita di restoran yang sama tempat kami bertengkar malam itu. Jantung saya berhenti berdetak sejenak. Saya duduk di lantai, menatap foto itu lama. Wanita itu bukan orang asing. Dia adalah Sinta, mantan kekasih Raffi yang pernah diceritakan Bu Ratna dengan bangga. Saya tahu apa arti foto itu. Tapi saya tidak ingin membuat keputusan saat hati saya sedang panas. Jadi saya diam, menunggu Raffi pulang. Ketika dia akhirnya tiba malam itu, saya menunjukkan foto itu tanpa bicara. Raffi menatap foto itu, lalu menatap saya. Kamu dapat dari mana? Saya menggeleng. Enggak penting dari mana. Yang penting, kenapa kamu di sana? Dia terdiam. Itu cuma makan biasa. Aku ketemu Sinta karena urusan kerja. Saya menatap matanya. Urusan kerja jam 10 malam, di restoran tempat Mama ulang tahun. Raffi menunduk, dan diamnya lebih jujur daripada kata-kata manapun. Saya tertawa kecil, tapi tawa saya terdengar seperti tangis. Jadi ini balasan kamu, ya? Setelah aku lawan ibumu, kamu malah balik ke masa lalu. Dia mencoba mendekat. Nadira, dengar dulu. Saya mundur selangkah. Enggak usah. Aku udah dengar cukup banyak. Malam itu saya tidur di ruang tamu, dan entah kenapa, saya merasa lebih tenang tidur sendirian. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin dan tegas. Nadira, ini Sinta. Aku pikir kamu harus tahu sesuatu. Saya diam. Apa? Aku nggak tahu kamu dan Raffi lagi ada masalah atau enggak. Tapi ibunya yang minta aku ketemu dia malam itu. Dia bilang kamu nggak cocok buat Raffi. Dan aku harus bantu, menyadarkan dia. Saya tertegun. Jadi ini semua rencana Bu Ratna. Setelah telepon itu berakhir, saya duduk lama di tepi tempat tidur. Ada rasa sakit yang campur antara kecewa, marah, dan muak. Malamnya, ketika Raffi pulang, saya menatapnya dengan mata yang tak lagi sama. Mama kamu suruh Sinta ketemu kamu, kan? Raffi terdiam. Kamu tahu dari mana? Sinta sendiri yang bilang. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu. Aku cuma nurut. Aku nggak mau tambah masalah sama Mama. Saya tertawa getir. Masalah sama Mama lebih kamu takutkan daripada kehilangan aku. Tidak ada jawaban. Dan kadang, diam lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Hari-hari berlalu, dan jarak antara kami semakin jauh. Saya mulai fokus pada pekerjaan saya sebagai desainer freelance. Setidaknya di dunia itu, saya masih punya kendali. Namun, Bu Ratna belum berhenti. Dia mulai mengirim pesan ke saya dengan nada halus tapi menusuk. Kamu seharusnya biarkan Raffi bertemu orang yang lebih selevel. Nadira, kamu terlalu sederhana untuk keluarga kami. Saya tidak membalas satupun pesannya. Tapi di dalam hati, saya berjanji, suatu hari nanti, dia akan menelan kata-katanya sendiri. Beberapa bulan kemudian,
Proyek besar datang pada saya, mendesain interior butik mewah di pusat kota. Saya bekerja siang dan malam, membuktikan bahwa saya bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Saat proyek itu selesai, nama saya muncul di majalah desain terkenal. Foto saya terpampang di halaman utama, dengan judul, Desainer Muda Indonesia yang Menginspirasi. Dan di hari yang sama, Bu Ratna mengirim pesan lain. Tapi kali ini nadanya berbeda. Selamat, Nadira. Mama lihat kamu di majalah. Ternyata kamu bisa juga. Ya. Saya hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Jawab saya singkat. Tapi hati saya tahu, ini baru permulaan. Raffi mulai melihat perubahan itu juga. Dia mulai kembali bersikap manis, seolah-olah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Tapi saya sudah tidak mudah percaya. Suatu malam, dia berkata, "Aku bangga sama kamu, Di." Saya menjawab tanpa menatapnya. "Kamu bangga karena mama kamu akhirnya juga bangga, kan?" Dia tidak menyangkal. Dan itu sudah cukup bagi saya untuk tahu bahwa cinta kami tidak lagi sama. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat undangan dari universitas tempat saya dulu kuliah. Mereka ingin saya menjadi pembicara tamu di seminar desain. Saya senang sekaligus gugup. Tapi siapa sangka, Bu Ratna juga hadir di acara itu, duduk di barisan depan, dengan senyum yang kali ini tidak bisa saya artikan. Setelah acara selesai, dia menghampiri saya. "Nadira, Mama salah menilai kamu dulu." Saya menatapnya dengan tenang. "Bukan salah, Bu. Cuma terlalu cepat menilai." Dia mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi Mama cuma ingin yang terbaik buat Raffi." Saya menatap matanya, lalu berkata, "Dan sekarang, yang terbaik itu bukan saya." Bu Ratna tidak menjawab. Tapi saya melihat air mata kecil di sudut matanya sebelum dia berbalik pergi. Malam itu, saya duduk di balkon apartemen saya. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang lama saya cari. Saya sadar, tidak semua pertarungan dimenangkan dengan teriakan. Beberapa cukup dengan membuktikan bahwa kita bisa berdiri tanpa mereka yang menjatuhkan kita. Raffi akhirnya memutuskan pergi ke luar negeri untuk proyek kerja. Kami berpisah baik-baik, tanpa drama, tanpa tangis. Hanya ada keheningan yang menandakan akhir. Dan anehnya, saya tidak sedih. Mungkin karena kali ini, saya tidak kehilangan siapapun. Saya hanya menemukan diri saya yang sebenarnya. Sekarang, setiap kali saya melihat mobil-mobil mewah lewat di jalan, saya tersenyum kecil. Saya ingat hari saya dihina karena tidak punya mobil. Tapi saya tahu, harga diri saya tidak pernah diukur dari roda 4 itu. Yang penting, saya masih punya arah, dan hati yang kuat untuk berjalan sendiri. Namun, saya juga tahu, kehidupan belum selesai menguji saya. Karena suatu pagi, saya menerima surat tanpa nama pengirim, dengan satu kalimat pendek di dalamnya. "Bu Ratna sakit parah. Dia memanggil namamu." Saya membaca surat itu berkali-kali. Tangan saya gemetar. Hati saya berdebar. Sudah berbulan-bulan saya tidak mendengar kabar dari keluarga Raffi. Dan tiba-tiba, surat ini datang seperti bayangan masa lalu yang kembali menghantui. Saya duduk lama di meja dapur, menatap amplop itu. Ada bagian dari diri saya yang ingin mengabaikannya, membiarkan masa lalu terkubur. Tapi ada juga bagian kecil di hati saya yang berbisik, "Pergilah, Nadira. Mungkin ini kesempatan terakhir." Pagi itu saya memutuskan untuk datang ke rumah sakit tempat Bu Ratna dirawat. Langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut menyelubungi perasaan saya yang berat. Begitu sampai di depan kamar perawatan, saya berhenti sejenak. Melalui kaca kecil di pintu, saya bisa melihat Bu Ratna terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai manusia yang rapuh. Saya mengetuk pelan. Perawat di dalam menoleh dan tersenyum. "Masuk saja, Bu. Beliau sudah menunggu." Saat saya melangkah masuk, Bu Ratna menoleh perlahan.
Matanya menatap saya lama. Lalu air mata mulai mengalir di pipinya. Nadira. Suaranya bergetar. Pelan. Nyaris tak terdengar. Saya mendekat. Saya di sini, Bu. Jawab saya lembut. Ia menggenggam tangan saya. Lemah tapi erat. Mama nggak tahu, apakah masih pantas memanggil kamu Nadira setelah semua yang Mama lakukan. Saya menunduk. Menahan perasaan yang campur aduk. Saya nggak datang untuk membahas masa lalu, Bu. Saya cuma pengen lihat keadaan Ibu. Bu Ratna menggeleng pelan. Tidak. Dengarkan Mama dulu. Mama harus bilang sesuatu sebelum terlambat. Saya duduk di kursi samping ranjangnya. Napasnya terdengar berat. Tapi matanya masih menatap saya dengan intensitas yang sama seperti dulu. Hanya saja kali ini tanpa kebencian. Mama salah besar, katanya dengan suara parau. Mama pikir kebahagiaan Raffi tergantung pada harta, pada gengsi. Tapi ternyata, justru Mama yang menghancurkan kebahagiaannya. Saya diam. Hanya suara mesin monitor jantung yang terdengar di ruangan itu. Setelah kamu pergi, lanjutnya, Raffi berubah. Dia seperti kehilangan arah. Mama pikir kamu akan kembali padanya. Tapi kamu malah memilih berdiri sendiri. Dan Mama sadar, itu yang paling membuat Mama kagum sekaligus malu. Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Bu. Maafkan Mama. Nadira. Semua hinaan. Semua kata-kata kejam. Mama ucapkan karena ketakutan. Mama takut anak Mama hidup susah. Tapi ternyata, kamu yang paling kuat di antara kami semua. Saya menggenggam tangannya lebih erat. Saya sudah lama memaafkan. Bu, saya cuma berharap Ibu bisa tenang. Dia tersenyum samar. Terima kasih, Nak. Beberapa saat kami hanya duduk dalam diam. Tapi dalam keheningan itu, saya merasa ada sesuatu yang akhirnya pulih. Luka lama yang perlahan menutup, bukan karena waktu, tapi karena keberanian untuk memaafkan. Tiba-tiba, Bu Ratna membuka matanya lebar. Nadira, tolong jaga Raffi. Saya menggeleng pelan. Saya nggak tahu apakah Raffi masih butuh saya, Bu. Mama tahu dia masih mencintaimu, bisiknya lirih. Dia hanya terlalu sombong untuk mengakuinya. Saya menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, biarlah waktu yang menjawab. Beberapa detik kemudian, matanya terpejam. Senyumnya tetap terukir. Damai. Monitor jantung di sampingnya berbunyi panjang. Dan saya tahu, Bu Ratna telah pergi. Saya berdiri di samping ranjangnya, menatap wajahnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi amarah di hati saya. Hanya ketenangan dan harapan bahwa di tempatnya yang baru, dia akan mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Ketika saya keluar dari kamar itu, langit yang tadinya mendung kini mulai cerah. Sinar matahari menembus jendela rumah sakit, seperti simbol bahwa masa gelap itu akhirnya berakhir. Dan di langkah saya menuju pintu keluar, saya berjanji pada diri sendiri, saya tidak akan lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Namun, saat saya melangkah keluar dari rumah sakit, seseorang memanggil nama saya dari kejauhan. Suara itu, suara yang sudah lama tidak saya dengar. Nadira. Saya berbalik. Di ujung koridor, berdiri seseorang dengan mata merah dan wajah lelah. Raffi. Raffi berdiri di hadapan saya. Wajahnya penuh penyesalan. Matanya bergetar ketika melihat saya menatapnya tanpa senyum. Hanya dengan ketenangan yang baru saya temukan setelah semua luka. Aku telat datang, katanya pelan. Aku bahkan tidak sempat minta maaf pada Mama atau padamu. Saya menatapnya lama. Kita berdua sudah terlambat untuk banyak hal, Raffi. Jawab saya tenang. Terlambat menyadari siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang hanya bertahan demi gengsi. Dia menunduk, menitikkan air mata. Aku kehilangan segalanya, tapi yang paling berat adalah kehilanganmu. Saya menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara mantap, kamu tidak kehilangan aku, Raffi.
Kamu hanya kehilangan kesempatan untuk menghargai aku saat aku masih di sampingmu. Hening. Suara langkah kaki dan roda kursi pasien bergema di lorong rumah sakit. Lalu saya berjalan melewatinya tanpa menoleh, membiarkan masa lalu tertinggal di belakang saya, bersama semua air mata, hinaan, dan penyesalan yang tak lagi punya tempat di hidup saya. Begitu keluar dari rumah sakit, angin menerpa wajah saya dengan lembut. Di langit yang biru dan bersih, saya berbisik pada diri sendiri. Aku datang tanpa mobil, tapi pulang dengan harga diri. Dan untuk pertama kalinya, saya tahu, inilah kemenangan paling indah yang pernah saya miliki. Begitu saya melangkah keluar dari rumah sakit, angin sore menyentuh wajah saya dengan lembut. Langit tampak cerah, seolah memberi tanda bahwa semua luka telah berubah menjadi kekuatan. Saya menatap ke atas dan berbisik, aku datang tanpa mobil, tapi pulang dengan harga diri. Dan di saat itu, saya tahu, inilah kemenangan sejati saya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk klik tombol suka dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana perasaan kamu tentang perjalanan hidup Nadira. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara berlangganan, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga lainnya yang penuh emosi, kejutan, dan makna kehidupan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap keluarga punya rahasia, dan setiap luka selalu punya akhir yang tak terduga.